pemerintah ini sekarang sebetulnya suka-suka dia tuh nggak mikirin rakyat. Itu berdampaknya ke dapur kita. Betul. Beban hutang pemerintah dibebankan ke rakyat kecil. Prabowo lebih memihak kepada rakyat. Insya Allah. Betul, amin. Saya berharap seperti itu, Bunda. Jangan udah tahu Jokowi udah seperti apa, masih diagung-agungkan, masih ini, aduh, capek deh. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Atin. Saya Murni. Dari UWOT, Ibu Nanda Murni ya, dari UWOT juga. Kali ini kita akan membahas masalah harga pokok yang meningkat harga bahan pokok di setiap ada hari-hari besar pasti akan meningkat seperti itu, Bunda. Harganya itu berubah. Bukan yang meningkat ya, bukan betul. meningkat, ganti harga. Ganti harga, betul. Harga yang lama nggak laku. Iya, betul. Nah, diganti sama yang baru. Betul. Nah, sekarang begini, Bunda. Saya pribadi nih, Bunda. Oh iya, gitu loh. Mau bikin kue? Kue mah kalau Ramadan ini saya rasa murah, mendingan beli yang udah jadi, Bunda. Gitu ya? Kalau bikin udah capek masaknya, terus capek. Ya semuanya capek deh. Kalau beli kan tinggal ditaruh toples udah seperti itu. Oh gitu ya. Duitnya? Duitnya itu. Nah, duitnya berubah loh, Bu. Yang saya pertanyakan, harga naik ini pemerintah kemana? Kebijakannya ada. Makanya gimana tuh, Bunda? Ya, pemerintah ini sekarang sebetulnya suka-suka dia tuh nggak mikirin rakyat. Betul. Itu yang namanya pejabat-pejabat sekarang. Yang dipikirin itu bagaimana supaya dokunya itu makin banyak, makin hari makin banyak, menimbun ya, Bunda. Keluarganya makin aman, ya. Tanpa ingat bahwa sebetulnya rakyat itu sebetulnya sudah menjerit sejak beberapa waktu yang lalu karena peningkatan harga, karena harga berubah, karena harga berganti, ya, yang lama udah nggak laku lagi. Betul. Sementara penghasilan untuk orang-orang tertentu itu memang masih di situ-situ aja. Betul, nggak ada tingkatannya. Ya, betul. Mungkin kita juga pernah dengar kan. Selain ibu-ibu, artinya kita juga pernah dengar bahwa ada data yang menunjukkan bahwa yang ekonominya yang tadinya ekonominya itu menengah, sekarang agak turun. Jadi turun dia, betul. Ya, jadi berkurang ya ekonominya menengah, jadi berkurang. Tidak sebanding dengan kenaikan harga. Iya, kenapa ekonominya yang menengah itu turun? Karena harga barangnya udah berubah. Betul, gitu. Betul. Jadi yang di bawah menengah ini makin banyak, ya. Ya, makin banyak. Jadi intinya itu berdampaknya ke dapur kita. Betul. Ke dana nggak ada dana harian tambah, ya. betul, ya, karena harian misalnya nih, Bunda, betul. Nih misalnya kita dapat sehari nih 100.000. Biasanya kan bisa tuh setas kresek. Sekarang hanya setengahnya, Bunda. Coba bayangin. Seperti apa tuh? Ya itu, Bu, itu ya, Bu Atin. Belum termasuk jika ada hal-hal yang tidak terduga, ya. Yang paling sederhana deh, sehari-hari di rumah itu ada masalah mungkin dengan pompa air, ada masalah mungkin dengan setrika gitu ya, yang itu membutuhkan dana, atau ada di antara kita yang mungkin ya sedang kurang sehat sehingga membutuhkan dana di luar dugaan gitu. Ya, jadi intinya itu sebabnya mengapa kita ini ibu-ibu termasuk pada posisi yang terakhir yang terkena dampaknya hampir secara menyeluruh, ya, mulai dari yang rutin sampai yang tidak terduga. Betul. Ya, tadi katanya Bu Atin ya, 100.000 bisa beli beberapa jenis barang untuk keperluan sehari-hari. Sekarang udah berubah karena harganya udah berubah. Betul, separuh aja. Jadi gimana dong, Bu? Makanya saya sih berharap banget gini, pemerintah tuh tolonglah bantu masyarakat ya, rakyat Indonesia yang menengah ke bawah. Jangan
yang semakin yang kaya semakin kaya menumpuk harta. Ya, seperti itu Bunda. Ya. Terus jangan jadi gini, beban hutang pemerintah dibebankan ke rakyat kecil. Kita gajinya udah ya aduh Bunda, tahu sendirilah seperti apa ya kehidupan ini. Yang bikin hutang tuh nggak mikir. Betul. Ya, betul. Ya, yang penting jadi yang punya kesempatan, yang punya wewenang bangun ini, bangun itu, iya. Yang penting dibangun. Nanti pemakaiannya, penggunaannya ntar dulu, nggak dipikirin. Betul. Yang penting dibangun dulu, yang penting ada dulu. Berguna atau tidak, sangat perlu sekarang atau nanti, itu nggak penting gitu. Nah, berdampak kepada rakyat atau tidak ntar dulu. Iya, betul. Gitu ya. Ya, itulah yang kita lihat di depan mata. Yang penting bangun dulu itu bandara, berapa biji bandara itu mangkrak. Bangun dulu tuh ada tuh yang di Kalimantan yang sekarang itu udah jadi taman hijau, tanda tanya. Jadi yang penting dibangun dulu. Duitnya dari mana? Ngutang lagi. Nah, yang dibebankan rakyat dengan pajak dengan semua. Itu semuanya akhirnya gimana bayar utang? Pajak ini, pajak itu. Makanya hanya untuk minum kopi atau ada sedikit snack di coffee shop atau di mana pun pakai pajak. Jadi semua pakai pajak. Dibebankan ke rakyat. Iya. Itulah namanya orientasinya pada kebutuhan yang berwenang, yang saat ini berkuasa, yang punya kesempatan. Kapan lagi kalau nggak sekarang buat saya dan keluarga saya. Aji mumpung namanya Bunda ya. Itulah yang terjadi di negeri kita. Jadi memang kita untuk itu kita masih tetap harus berjuang ya, berjuang untuk ya melawan kezaliman terhadap ya. Betul. Ya, yang dirasakan oleh terutama di ujungnya itu dirasakan oleh ibu-ibu pada garda terakhir di rumah tangganya masing-masing. Ya Bu Atin kita ya. Betul. Kita sebagai ibu-ibu sangat berharap untuk pemerintahan Jokowi ini, Prabowo ya, Prabowo lebih memihak kepada rakyat. Insya Allah. Betul, amin. Saya berharap seperti itu Bunda. Jangan udah tahu Jokowi udah seperti apa, masih diagung-agungkan, masih ini, aduh capek deh. Itu bikin rakyat meradang loh. Itulah. Oke. Ya, itu ya Bu Atin ya. Artinya ini semuanya ini bincang-bincang jelang Ramadan 1446 Hijriah. Capeknya kita jangan sampai berkelanjutan ya. Amin. Insya Allah. Betul. Ya oke. Ya, supaya bisa menikmati ibadah dalam bulan Ramadan. Amin. Ya. Oke. Gitu ya Bu Atin ya. Oke, pemirsa. Cukup ya. Terima kasih ya. Makasih Bunda. Balik lagi. Pemirsa. Demikianlah bincang-bincang santai kita menjelang Ramadan ini. Semoga membawa inspirasi. Amin. Bagi pemerintahan saat ini ya Bunda ya. Oke. Veritas, Probitas, Justisia.